Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad bin Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, sejenak mari kita persembahkan kepada Allah. Alhamdulillah atas izinnya kita bisa berhadir, berkumpul di rumah Allah ini untuk menunaikan salat zuhur berjamaah. Selawat beriringan salam untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Judul kultum kita hari ini adalah tentang bahaya namimah. Bahaya namimah. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Apa itu namimah? Namimah adalah memindahkan ataupun menukil ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan atau persaudaraan di antara keduanya, ataupun perbuatan menyebarkan berita dengan tujuan untuk merusak hubungan antar sesama manusia. Itu namanya namimah. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Namimah ini sangat berbahaya. Tidak hanya di dunia, bahkan sampai ke alam kubur dan sampai ke akhirat kelak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari pernah menyampaikan kepada kita betapa bahaya namimah itu. Hadis Rasulullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah au Makkah fasami'a sauta insanaini yu'azzaban fi kuburihima faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'azzaban wa ma yu'azzabana fi qabir summa qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akhar yamsi bin namimah. Hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kebun di Madinah, atau ada juga yang mengatakan di Makkah, beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda, kedua orang ini sedang disiksa, tetapi keduanya disiksa bukan karena dosa yang mereka lakukan besar, tetapi hanya kecil, biasa-biasa saja. Orang yang pertama ini disiksa karena tidak menjaga dirinya, pakaiannya dari percikan air kencing.
Sedangkan orang yang kedua disiksa karena melakukan namimah. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Di akhir hadis ini Rasul menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan namimah itu akan mendapat azab di dalam kubur. Sama halnya dengan orang yang tidak memelihara dirinya, pakaiannya dari percikan air kencing. Sepintas lalu kelihatannya sepele. Bukanlah urusan yang berat, tetapi untuk memperhatikan hal yang sepele ini amatlah sulit. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahaya namimah itu. Yang pertama, terhadap pelakunya akan mendapat azab dari alam kubur. Dari alam kubur saja sudah diazab, tentu nanti di akhirat akan melewati yaumul hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawabannya atas perilakunya yang suka melakukan namimah. Sekali lagi, namimah itu adalah menukil, mengambil berita lalu memindahkannya kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan orang tersebut. Orang menyebut tahun ini adalah tahun politik, 2023 menuju 2024. Maka kampanye hari ini di samping dipermudah oleh kemajuan teknologi yang membawa berbanyak dampak positif, akan tetapi di sisi lain juga tidak sedikit menimbulkan problem-problem negatif. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, hari ini kita melihat dan menerima berbagai informasi melalui media sosial. Sebagian dari informasi yang ada di media sosial itu ada yang merupakan berita bohong, hoax, yang apabila kita tidak cerdas menyaringnya, menerimanya, apalagi kita yakini lalu kita sebarkan kepada orang lain, lalu akibat perbuatan kita itu rusaklah hubungan orang tersebut, maka perilaku kita ini akan jatuh kepada apa yang disebut tadi dengan namimah. Makanya di era yang serba canggih ini, di saat kemajuan teknologi sudah berada dalam genggaman kita, maka berhati-hatilah kita agar tidak terjatuh kepada perilaku namimah. Berita-berita bohong ini bahkan tidak saja terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait dengan hangatnya suhu politik, kadang-kadang juga merambah ke aspek-aspek lain. Bahkan ada lagi satu istilah yang juga hari ini banyak kita lihat dan kita dengar, bahkan kita terima melalui media-media sosial kita, yang disebut dengan hate speech ataupun ujaran-ujaran kebencian. Apabila seandainya ujaran-ujaran kebencian ini kita terima tanpa kita cari tahu sebelumnya, tanpa kita melakukan cek and recheck atas kebenarannya, lalu kita sebarkan, kita nukil dan kita pindahkan ke orang lain, apalagi dengan niat-niat tertentu seperti yang disebutkan di awal tadi, lalu rusaklah hubungan tatanan kita bermasyarakat, maka kita terjatuh kepada apa yang disebut dengan perilaku namimah, dengan azab yang Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya tadi. Mari kita berlindung kepada Allah, tetap dituntun ke jalan yang benar, sehingga kita bisa cerdas menerima, memahami dan meyakini
berita-berita yang sampai kepada kita, khususnya di situasi seperti saat ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.